Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul melalui online dengan aplikasi Zoom untuk melanjutkan kuliah sistem tenaga listrik. Tak terasa hari ini kita masuk pada masa-masa akhir perkuliahan. Ini sudah bulan Mei, sekarang tanggal 7 Mei 2020. Semoga Anda semua tetap dalam kondisi sehat, bisa belajar dengan baik, ya, tetap melaksanakan pembelajaran, kuliah maupun mengerjakan tugas-tugas yang lain. Karena ini perkuliahan terakhir, ini saya isi dengan materi yang cukup penting, ya, yaitu tentang sistem proteksi tenaga listrik. Ini nanti saya isi tentang pengantarnya saja, pengantar sistem proteksi tenaga listrik. Karena kalau saya bahas sistem tenaga listrik itu cakupannya sangat luas. Ini sangat penting materi ini supaya nanti sistem tenaga listrik dapat beroperasi dengan baik. Kita mulai aja dari definisi sistem operasi dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem proteksi? Sesuai dengan namanya, proteksi itu adalah sebuah sistem itu kumpulan elemen yang saling berkaitan, yang bertujuan untuk apa? Ya, bertujuan itu untuk melindungi sistem tenaga listrik dari kondisi-kondisi yang tidak normal atau gangguan. Kemarin kita sudah membahas tentang gangguan. Nah, fungsinya sistem proteksi itu adalah untuk mengidentifikasi. Jadi kata dasarnya di sini adalah apa? Mengidentifikasi gangguan. Ini fungsinya. Mengidentifikasi berarti dia harus mendeteksi adanya gangguan. Kadang-kadang gangguan itu mempunyai parameter ataupun nilai-nilai yang melebihi atau kurang dari standar yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, yang namanya gangguan harus diidentifikasi. Yang kedua, kadang-kadang kondisi normal itu kadang-kadang menyerupai gangguan. Contohnya misalkan arus starting motor. Arus starting motor itu adalah kondisi normal. Tetapi perilakunya mirip gangguan. Nah, sehingga ini sistem proteksi nanti harus punya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi apakah ini gangguan atau bukan. Ini yang sangat penting di dalam sistem proteksi. Nanti kita bahas ya. Yang berikutnya adalah memisahkan. Jadi kalau ada bagian tertentu yang terkena gangguan, maka sistem proteksi itu fungsinya adalah untuk memisahkan bagian yang terganggu dari bagian yang lain. Kalau di dalam tubuh manusia ada bagian yang sakit, tidak bisa diobati, maka itu juga harus dipisahkan. Misalkan kalau di tubuh manusia itu diamputasi, walaupun itu adalah alternatif terakhir. Nah, kalau di dalam sistem proteksi itu sama ya. Apabila sistemnya diidentifikasi, ini kelihatannya sistemnya tidak bisa mengatasi gangguan ini, maka gangguan itu harus dipisahkan dari gangguan yang lain, dari sistem yang lainnya, sehingga nanti tidak mengakibatkan gangguan yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah mengamankan bagian yang masih sehat. Jadi di sini fungsinya berikutnya adalah mengamankan bagian yang masih sehat. Dari apa? Dari kerusakan yang lebih besar. Jadi di sini intinya adalah mengidentifikasi gangguan, memisahkan bagian atau jaringan yang terganggu dari bagian yang lain. Yang ketiga itu adalah mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau potensi kerugian yang lebih besar.
Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk sistem proteksi itu biasanya nanti adalah circuit breaker ya. Yang paling utama ini adalah peralatan sistem proteksi utama. Ini dimanapun itu mesti dibutuhkan. Nah, fungsinya circuit breaker ya itu adalah yang pertama itu adalah untuk membatasi arus. Jadi circuit breaker itu fungsi utamanya membatasi arus. Ini saya ringkaskan aja. Jadi kalau Anda punya jaringan listrik di rumah itu ada batasan arus. Kalau Anda berlangganan listrik PLN 900 VA, berarti circuit breaker-nya berapa ini? 4 ampere ya. Kalau Anda langganan 1300 VA, berarti circuit breaker-nya berapa? 6 ampere. Kalau 2200 berapa? 10 ampere. Bisa difahami ya? Jadi VA itu adalah daya, S, ampere itu adalah arus. Daya sama dengan, rumusnya adalah S sama dengan tegangan V kali arus. V kali A. Tegangan di rumah itu 220. Jadi kalau dayanya 900 VA, maka itu sama dengan 220 kali arus. Arusnya adalah 4. Ketemunya berapa? 4 kali 220. 880. Nah, untuk memudahkan penyebutan, PLN menyebutnya 900 VA. Jadi nggak usah kaget, loh kok 900 VA? Harusnya kan 880. Itu hanya untuk pembulatan saja. Seperti kalau Anda beli motor, itu kan 110 cc. Sebenarnya cc-nya tidak ada 110. Mungkin 108, 109, sekian, mendekati. 150 cc itu enggak ada 150 cc beneran. Mobil juga sama, itu kaitannya dengan cc. Itu bahasa pemasaran ya. Ya kalau yang 2200 pas, ini 220 kali 10 ampere ketemunya 2200. Nah yang kedua adalah apa? Ini adalah untuk memproteksi dari gangguan arus hubung singkat. Kemarin sudah saya bahas apa yang dimaksud hubung singkat ya. Nah, sehingga nanti kalau di circuit breaker ini harus diputus, arus hubung singkat ini harus diputus. Yang memutus siapa? Circuit breaker. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sistem proteksi itu harus memenuhi persyaratan. Jadi peralatan dan sistem proteksi yang digunakan untuk melindungi tenaga listrik itu harus mempunyai persyaratan. Yang pertama apa? Sensitif. Sensitif itu harus mampu merasakan gangguan sekecil apapun. Yang kedua, andal. Yang ketiga, selektif. Yang keempat, cepat. Sebenarnya ada tambahan lagi yang terakhir itu tapi jarang dibahas, yaitu apa? Ekonomis. Selektif artinya adalah mampu merasakan gangguan sekecil apapun. Jadi yang namanya sistem proteksi, kalau ada gangguan, walaupun gangguannya kecil, dia sudah ngerti, detect. Itu yang dimaksud dengan sensitif. Yang kedua, andal. Andal itu artinya akan bekerja pada saat dibutuhkan. Dan tidak akan bekerja bila tidak diperlukan. Jadi kalau ada gangguan, maka alat proteksi harus kerja. Tapi kalau tidak ada gangguan, alat proteksi jangan kerja. Justru berbahaya kalau kerja. Karena nanti akan terjadi pemadaman. Ini namanya andal. Yang ketiga selektif. Yang dipisahkan atau yang diputuskan adalah bagian yang terganggu saja. Yang tidak terganggu jangan diputuskan. Nanti saya jelaskan dengan gambar. Yang berikutnya cepat, yaitu mampu bekerja secepat-cepatnya supaya nanti tidak mengakibatkan kerusakan. Nah, yang terakhir itu ekonomis. Tentu saja ekonomis itu menjadi pertimbangan penting ya karena masalah kaitannya dengan harga. Sistem
proteksi yang baik ya sistem proteksi yang harganya murah, tetapi keandalannya tinggi. Nah, sehingga nanti untuk masalah harga itu nanti ya menjadi pertimbangan. Biasanya nanti kalau ada yang lebih murah, kenapa harus cari yang lebih mahal? Asalkan kemampuannya sama. Sehingga di sini harga itu urutan terakhir, bukan pertama. Nah, sistem proteksi itu harus mencegah kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan. Jadi kemarin gangguan itu seperti apa ya? Gangguan itu parameternya bisa arus, bisa tegangan, bisa frekuensi, bisa urutan fase, dan lain sebagainya. Ini parameter-parameter gangguan. Tetapi yang paling banyak dibahas itu adalah nanti yang terkait dengan arus. Walaupun nanti kaitannya dengan tegangan juga sering dibahas juga, karena gangguan-gangguan yang kaitannya dengan tegangan itu juga sering muncul. Nah, pada kali ini nanti yang saya bahas tentang arusnya saja dulu. Nah, yang kedua, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin. Jadi kalau ada bagian sistem yang terganggu, maka harus segera diisolir dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, supaya nanti tidak merembet gangguannya. Nah, ini mencegah meluasnya gangguan. Ini prinsip dari sistem proteksi ya. Fungsi proteksi tadi yang kaitannya dengan mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan. Nah, di sini adalah mendeteksi adanya gangguan. Kemarin sudah kita bahas, gangguan itu ada gangguan yang sifatnya internal, ada yang gangguan eksternal. Gangguan itu adalah kondisi yang tidak normal atau abnormal. Apa yang tidak normal? Yang pertama bisa tadi arusnya. Arusnya terlalu tinggi, itu tidak normal. Tegangannya terlalu tinggi, tidak normal. Frekuensinya terlalu tinggi, tidak normal. Urutan fasenya terlalu tidak sesuai dengan urutan fase 3 fase 120 derajat, itu juga tidak normal. Suhunya terlalu tinggi, itu juga tidak normal. Itu adalah parameter-parameter gangguan. Jadi kalau ada indikasi adanya gangguan, ya maka ya bagian sistem itu harus diamankan. Yang berikutnya, melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya masih dapat terus beroperasi. Nah, ini penting ya. Kalau di bagian tubuh manusia ya ada yang terkena gangguan ya, maka ya harus diobati. Kalau sekarang itu pandemi corona, ada yang kena virus corona atau dicurigai, maka ya harus melakukan isolasi mandiri selama berapa? 2 minggu. Nah, ini penting, sama hampir mirip dengan bagian sistem proteksi. Nah, prinsip di dalam sistem proteksi itu adalah yang pertama, kalau ada gangguan gimana caranya? Yang pertama adalah mengatasi gangguan. Nah, mengatasi gangguan itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi terjadinya gangguan. Yang kedua, mengurangi akibatnya. Kalau mengurangi terjadinya gangguan, caranya bagaimana? Supaya gangguan itu tidak terjadi, itu berarti nanti masuknya di sini adalah preventive maintenance. Nanti kita bahas di kuliah lain ya tentang sistem pemeliharaan. Preventive maintenance. Motor Anda itu kalau yang Anda pakai sehari-hari supaya tidak rusak, maka harus dilakukan preventive maintenance. Gimana caranya supaya kita motornya nggak rusak? Ya dilakukan manajemen preventif.
Contohnya gimana? Setiap bulan motor Anda dicuci. Servis berkala, itu adalah preventive maintenance. Sama dengan sistem tenaga listrik, itu maka supaya mengurangi terjadinya gangguan harus dilakukan maintenance. Salah satu maintenance yang dilakukan adalah preventif. Nanti ada corrective maintenance, ya. Nanti ada prediktif. Ada banyak sekali sistem maintenance yang bisa diterapkan dalam sistem tenaga listrik. Ada reliability center maintenance. Dan lain sebagainya. Ya, ini adalah sistem maintenance, ya, pemeliharaan. Nah, untuk menguranginya dapat dilakukan yaitu menggunakan peralatan yang dapat diandalkan atau yang berkualitas. Yang kedua, spesifikasinya harus tepat. Desainnya harus bagus. Pemasangannya harus benar. Pengoperasinya harus baik. Pemeliharaannya tadi harus baik. Ini adalah preventif. Nah, yang kedua adalah korektif, mengurangi akibatnya. Mengurangi besarnya arus gangguan. Ini kalau ada gangguan ya jangan sampai nanti arus gangguannya terlalu tinggi. Sebelum arus gangguannya tinggi ya kita matikan. Melepas bagian sistem yang terganggu dengan menggunakan pemutus atau relay pengaman. Yang ketiga adalah menggunakan pola load shedding, ya. Penataan beban ya per tingkat supaya nanti kalau ada gangguan itu kaitannya dengan jaringan distribusinya, topologi jaringannya ya. Load shedding atau splitting, islanding. Jadi bagaimana Anda melakukan instalasi topologi jaringannya sehingga nanti kalau ada sesuatu yang terganggu nanti mengatasinya lebih mudah. Kalau nanti pakai radial ya kalau ada gangguan repot ya maka di pusat juga akan masalah. Seperti kalau di sistem pemerintahan kita lah ya ini kaitannya dengan penggunaan pola load shedding. Yang berikutnya adalah penggunaan relay yang mempunyai kecepatan tinggi untuk menghindari terjadinya gangguan stabilitas. Nah, ini untuk peralatan proteksi ya. Ini sangat penting di dalam peralatan proteksi. Jadi komponen peralatan proteksi kalau di rumah itu hanya ada circuit breaker aja, CB. Ini kalau di rumah. Kalau di sistem yang lebih besar di industri, nah biasanya nanti untuk sistem proteksi ini circuit breaker ini nanti akan dikontrol oleh yang namanya relay proteksi. Nah, nanti relay proteksinya apa aja? Ada banyak sekali ya. Relay proteksi nanti kita bahas. Nah, relay proteksi ini nanti digerakkan oleh baterai. Jika arusnya besar, maka dibutuhkan current transformer. Ini CT itu singkatannya adalah current transformer. Ini kalau arusnya besar. Misalkan kalau di panel utama ya, main distribution panel, arusnya misalkan sampai 600 ampere. Maka arus 600 ampere ini kalau diukur pakai relay ya, relaynya langsung jebol. Karena kemampuan relay itu hanya sampai 5 ampere. Maka supaya di sini relay bisa membaca arus 600 ampere, maka harus dipasang CT. Ini PT ya, bukan VT. PT adalah potensial transformer atau trafo tegangan. Ini trafo arus. Biasanya nanti kalau tegangannya tinggi, ya nanti kita perlu PT. Misalkan di sini untuk tegangan menengah, maka harus pakai PT. Tapi kalau tegangan rendah, nggak perlu pakai PT. Ini dari gambar ini bisa difahami ya. Jadi relay proteksi itu menyensor arus dari tegangan dari ini ya jaringan, ini disensor pakai ini. Nanti dari sini dibaca, tegangannya dibaca apakah sudah sesuai dengan set point atau belum. Kalau dia melebihi set point, maka nanti dia akan memerintahkan CB untuk trip. Ini kira-kira gambaran dari gambar diagram sistem proteksi dengan relay dan CB. Nah, ini kalau di dalam sistem tenaga listrik ya,
Jadi ini adalah gambaran sistem tenaga listrik. Ini contoh misalkan di sini saluran transmisi. Ini ada gardu induk. Ini ada gardu induk. Ya, gardu transmisi atau gardu induk ya. Ini ada jaringan transmisi, maka di sini untuk sistem proteksinya nah kita bisa pasang di sini. Ini CB, circuit breaker. Circuit breaker nanti untuk pengontrolnya bisa dikontrol dengan menggunakan relay ya. Nah, di industri hampir semua sistem proteksi kebanyakan nanti sistemnya adalah menggunakan kombinasi ya, relay, circuit breaker, fuse. Nah, sehingga nanti kita harus paham ya. Nah, ini sama ya. Untuk sistem proteksi contohnya misalkan ini adalah proteksi trafo ya. Ini adalah trafo. Trafo itu merupakan alat yang sangat urgent pada sistem tenaga listrik sehingga harus diproteksi. Nah, banyak jenis trafo ya. Kalau trafonya besar, maka ya berarti nanti sistem proteksinya harus besar juga ya. Kalau dia tegangannya tinggi, tegangan menengah, maupun tegangan rendah. Kalau misalkan di saluran transmisi, itu tegangannya tinggi, maka peralatan proteksinya, circuit breaker-nya itu harus menggunakan circuit breaker tegangan tinggi. Nah, ada 6 jenis circuit breaker. Yang pertama adalah MCB, ini yang dipasang di rumah, miniatur circuit breaker. Yang kedua MCCB, ini adalah yang dipasang di panel biasanya. Kalau di FTUNY ya yang besar pakai ini, di jurusan pakai MCCB. Yang berikutnya adalah ACB, air circuit breaker. Ini yang berikutnya ada VCB, vacuum circuit breaker, ada OCB, yang terakhir ada GCB. Nah, yang pakai SF6 ini gas SF6 ini termasuk gas yang anti terhadap kebakaran. Jadi gas yang sangat kuat ya, yang mempunyai isolasi yang sangat kuat sehingga api itu tidak mampu untuk membakar gas itu. Kalau air blast ini pakainya air circuit breaker. Nah, mekanisme pengoperasiannya kalau MCB kan dia pakai bimetal ya, pakai magnetik. Kalau yang besar-besar pengoperasiannya bisa pakai hidrolik, pneumatik maupun pakai pegas atau spring. Untuk kontaknya, on-off-nya. Ini bisa pakai macam-macam. Kita punya untuk yang circuit breaker tegangan menengah 20 kV ya. Jadi nanti kita bisa praktek nanti untuk semester ke depan atau semester kapan ya, tergantung dari kurikulumnya. Kita punya circuit breaker 20 kV dengan pakai SF6, media pemadam busurnya. Kalau yang ini nggak ada pemadam busurnya, yang MCB, karena kecil, arusnya kan MCB itu paling arusnya sampai secara teoritis itu 40 ampere. Maka tidak perlu pemadam busur. MCCB arusnya bisa sampai 300 ampere. ACB itu bisa tegangan rendah, bisa tegangan menengah. Arusnya bisa sampai ribuan ampere. VCB juga sama, OCB juga sama ya. Nah, penjelasannya di sini adalah relay pengaman itu fungsinya sebagai tadi ya, pendeteksi atau perasa. Ini relay itu fungsinya untuk apa? Sebagai sensor. Kalau di manusia itu ya fungsinya sebagai apa? Sebagai indera. Indera apa? Indera mendengar, ya, indera melihat, indera merasa. Apakah parameter-parameter listrik yang diproteksi ini parameternya masih sesuai dengan set point atau sudah melebihi. Nah, ini adalah fungsinya dari relay.
Yang kedua, circuit breaker. Fungsinya untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan ya, sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga listrik untuk meletak bagian terganggu. Yang berikutnya ada trafo arus, ada trafo tegangan. Ini fungsinya untuk mengkonversi aja arus yang besar biar bisa dibaca dengan relay dengan aman. Catu daya fungsinya untuk memberikan catu daya pada peralatan proteksi. Yang kelima ada wiring, yaitu menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi sebuah sistem. Nah, untuk sistem proteksi biasanya nanti dilakukan zona-zona. Jadi sama dengan pemerintahan itu ada zona-zona juga. Jadi di sini contoh aja, ini adalah sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Di sini ada zona pusat pembangkit atau pembangkit listrik ya. Di sini ada zona transmisi, di sini ada zona gardu induk, di sini ada zona jaringan distribusi. Nah, biasanya nanti ada zona-zona sendiri. Kalau terjadi gangguannya di sini, maka sistem proteksinya seperti apa? Supaya nanti jangan sampai nanti gangguan di sisi satu ini, zona pembangkit, nanti mengakibatkan pembangkit yang lain ikut terganggu. Kalau nanti ada gangguan yang menyebabkan gangguan lain itu terganggu, maka dapat terjadi yang namanya blackout. Blackout itu adalah mati total. Dulu tahun 2019 itu pernah terjadi blackout karena gangguan pada saluran transmisi yang ada di Ungaran. Di mana saluran transmisi itu terkena pohon yang tumbang sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan. Itu berarti gangguan eksternal yang diakibatkan oleh tumbuhan. Nah, ini sama, ini adalah zona proteksi, ini zona proteksi pembangkit, ini apa ini? Kawasan dari sistem proteksi tenaga listrik, ini zona untuk trafo nih ya, ini pembangkit yang atas, yang ini trafo, yang ini adalah untuk busbar, ini adalah untuk transmisinya, ini adalah untuk busbar transmisi, ini trafo distribusi, yang bawah nanti untuk ke jaringan tegangan menengah. Ini adalah contoh untuk zona proteksi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang relay ya. Relay ada banyak sekali ya. Kalau tidak salah ada 96 jenis relay. Nah, nanti yang sering dipakai yang apa ya? Nanti Anda harus tahu nih ke 96 jenis relay ini. Sebagai seorang engineer nanti harus tahu ini 96 jenis relay ya. Ini ada kode jenis relay. Yang pertama master switching device ya, time lag starting or closing relay. Ini banyak dipakai untuk proteksi motor. Control switch ya, ini banyak dipakai untuk umum. Master control device biasanya untuk kontrol yang utama ya. Stopping device ini biasanya untuk motor, generator dan lain sebagainya. Starting circuit breaker, starting circuit breaker banyak dipakai untuk pengaman motor supaya nanti dia bisa membedakan ya motor kalau ada starting motor itu ini gangguan atau bukan. Circuit breaker atau fuse ya ini banyak dipakai di rumah ya atau di jaringan distribusi dan lain sebagainya. Reversing relay ini banyak dipakai di generator supaya generator tidak berubah menjadi motor. Unit sequence switch ya ini banyak dipakai di generator maupun di saluran transmisi dan jaringan distribusi. Transformer port ini juga sama ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut pada mata kuliah sistem proteksi. Karena ini hanya mata kuliah pengenalan sistem tenaga listrik, mungkin saya nggak bisa bahas secara detail karena terlalu banyak ya. Ini ada cukup banyak. 96. Nah, ini kalau relay buhul ini relay mekanik yang banyak dipakai di mana? Di trafo. Lockout relay banyak dipakai di motor atau generator. Main AC or DC generator ini pembangkit. Field changing device ya, anti pumping device. Nah, ini di generator dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Difference current relay. Ya, ini banyak dipakai di trafo, motor, generator,
dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah contoh aja ini untuk proteksi trafo ya. Ini trafo. Kalau yang belum pernah lihat trafo, ini adalah trafo yang untuk trafo besar, trafo tenaga ya. Bukan trafo yang untuk elektronika. Ini trafo yang besar. Nah, ini contoh untuk diagram single line untuk sistem proteksi trafo. Ini trafo. Kalau pakai lambang ini berarti nanti ini menggunakan apa ya? Ini single line diagram bisa pakai ANSI. Ya. Bisa pakai IEC simbolnya. Nah, ini sama, ini wiring diagram untuk proteksi trafo. Nah, Anda harus paham ya tentang apa namanya ke depan ya ini untuk ini ya supaya nanti Anda paham ya. Untuk proteksinya nanti seperti apa, kontrol panelnya, marshalling kiosnya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aja di trafo ya. Ini kalau saya bahas agak terlalu banyak. Ini kalau di trafo ya, misalkan ini jenis gangguan ya. Ini gangguannya hubung singkat. Proteksi utamanya ini, proteksi backup-nya ini ya. Ini akibat kerusakannya. Ini contoh saja ya. Yang kedua, gangguannya ini proteksinya pakai ini. Ini contoh. Ini hanya pengenalan aja supaya nanti Anda ngerti contoh-contoh aplikasi sistem proteksi pada sistem tenaga listrik. Tegangan lebih, proteksinya apa? Ini. Gangguan sistem pendingin, proteksi utamanya apa? Ini. Ada yang proteksi itu ada yang utama, ada yang backup. Tidak semua proteksi itu ada utama dan backup, tergantung peralatannya. Apakah peralatannya itu kritikal atau tidak? Kalau peralatannya kritikal, kritikal itu artinya apa? Kalau dia sampai tidak beroperasi, maka sistem akan terganggu. Maka biasanya kalau untuk peralatan seperti itu nanti ada backup-nya. Contohnya di sini misalkan untuk gangguan hubung singkat. Maka ada peralatan proteksi utama yaitu relay diferensial, relay buhul, tangki tanah, dan relay tekanan lebih. Juga ada backup-nya. Backup-nya misalkan OCR, over current relay. Yang kedua adalah GFR, ground fault relay. Tetapi ada yang tidak ada backup, misalkan gangguan sistem pendingin. Maka di situ cukup satu aja relay suhu. Nggak perlu ada pendingin, nggak perlu ada backup ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini ya. Nanti untuk yang motor generator itu nanti ada sendiri ya. Kalau saya bahas nanti materinya sangat luas. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Belum. Ya? Belum ada ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh tuliskan di grup, enggak apa-apa ya, berkaitan dengan materi-materi sistem tenaga listrik ya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan saya isi dengan penutup. Jadi untuk mata kuliah sistem tenaga listrik karena kondisi pandemi corona sehingga pelaksanaan pembelajarannya itu ya tidak bisa optimal ya, penugasan juga tidak bisa saya lakukan secara maksimal karena ya yang pertama karena kondisi, yang kedua karena masalah-masalah Anda juga banyak tugas sehingga saya khawatir kalau memberikan banyak tugas malah justru memberatkan Anda ya. Sehingga kalau ada kekurangan dalam proses pembelajaran sistem tenaga listrik ya mohon dimaklumi ya, Anda bisa kembangkan nanti lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai kuliah terakhir ya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Semoga Anda bisa sukses ya kuliah di Teknik Elektro UNY ya. Bisa menjadi engineer yang kompeten ya di bidang teknik elektro.